untuk kita semua, bagi kepada anak kami semuanya. Kali ini kita akan melanjutkan proses belajar mengajar kita di mata pelajaran PKK, ya, produk kreatif kewirausahaan. Nah, pada minggu yang lalu atau pada pertemuan yang lalu telah kita belajar dengan membahas soal-soal di bab 6. Di pertemuan kali ini kita akan memasuki judul yang baru atau bab yang baru pas di pertemuan ke-17 ini. Maka dari itu juga sebelum kita memulai, kami mengingatkan juga kepada anak kami untuk selalu menjaga kesehatannya, untuk selalu waspada dalam menghadapi COVID-19 ini. Seperti biasa, sebelum kita belajar atau memulai proses belajar mengajar kita, alangkah baiknya kita untuk berdoa sejenak sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Langsung saja untuk pembahasan kita pada pagi ini, tepatnya di tanggal 19 bulan Maret 2021, kita akan belajar atau memasuki bab yang baru adalah bab 6. Masih di topik yang sama ya, yaitu mata pelajaran PKK, produk kreatif dan kewirausahaan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan multimedia. Ya. Ini di kelas 11 ya. Kita langsung saja dalam pembahasan ini, di mana judul di bab 7 ini adalah menganalisis biaya produk prototipe. Ya. Tujuan dari bab ini adalah bagaimana kita menganalisis dan menjangkau, ya, bagaimana kemampuan kita dalam membiayai apa yang kita buat ini, apa yang kita peroleh ini dalam bentuk project maupun bentuk karya sendiri, ya. Sedangkan produksi prototipe ini adalah untuk hasil dari apa karya yang kita buat, bagaimana langkah dalam memproduksinya sehingga biaya yang kita jangkau dapat dijangkau oleh masyarakat maupun usaha-usaha yang lain, ya. Itu untuk menganalisis biaya produksi prototipe. Nah, di sini di bab ini kita belajar biaya produksi dan analisisnya. Seperti yang dijelaskan di sini, di biaya produksi dan analisisnya, biaya bisnis merupakan semua pengeluaran yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk. Biaya yang diukur dengan nominal atau uang. Adapun biaya produksi merupakan semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan. Itu untuk biaya produksi dan analisisnya. Di sini diterapkan bahwa kita harus tahu, ya, bagaimana menghasilkan produk berdasarkan ukuran, berdasarkan tolak ukur apa yang kita buat sesuai dengan dana apa atau biaya yang kita miliki. Dan sehingga apa yang kita buat juga atau yang kita produksi dari prototipe yang kita buat dapat mempengaruhi atau memberikan dampak pada masyarakat dalam bentuk barang apa yang kita ciptakan ini. Itu ya untuk biaya produksi dan analisisnya untuk di bab 7 ini. Kemudian di biaya produksi dan analisisnya juga ada jenis-jenis biaya produksi.
yang ada dalam bab 7 ini ya. Nah, kita diajarkan atau diberitahukan, diinformasikan dalam memproduksi sebuah prototipe itu ada bentuknya, ada jenis-jenisnya. Seperti adalah diterapkan di sini di bagian A adalah biaya eksplisit, biaya eksplisit. Ini implisit ya. Implisit. Ini implisit. Ini untuk biaya eksplisit dan implisit. Ya, seperti yang dijelaskan di sini bahwa biaya eksplisit ini merupakan biaya yang digunakan untuk pembayaran langsung yang dilakukan oleh pihak perusahaan atau keperluan-keperluan yang bisa membuat perusahaan tersebut tetap berjalan, misalnya penyenturan gaji, sewa gedung, dan pengadaan material. Itu untuk biaya eksplisitnya dalam bentuk pengeluaran ya, sehingga yang kita sewakan, apa yang kita buat ini dapat berjalan ya, sehingga dibutuhkan biaya eksplisitnya atau biaya tambahan yang dikeluarkan oleh kita sendiri. Itu untuk pengertian sekilas dengan biaya eksplisit ini. Kemudian di biaya jenis-jenis produksi juga ada, berikutnya adalah biaya implisitnya. Biaya implisit ini merupakan biaya yang sebenarnya ya, yang sebenarnya ada, yang sebenarnya sudah ada ya, namun masih belum dimasukkan ke dalam catatan beban. Biaya implisit ini adalah potensi adanya biaya tambahan dalam proses produksi suatu produk ya. Itu untuk biaya implisit, yaitu diterapkan sebenarnya sudah ada namun dimasukkan ke dalam catatan beban ya. Itu untuk implisit ini hanya sebagai tambahan atau tetap ada cuman dimasukkan ke dalam catatan beban. Catatan beban dalam maksudnya ini catatan yang sudah ada dan dapat dikaji maupun digunakan sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Ini sudah ada biayanya. Kemudian contoh dari biaya implisit dalam penyusutan mesin produk. Biaya implisit biasanya tidak dimasukkan ke dalam catatan akuntansi karena biaya tersebut seringkali memiliki dampak yang tidak signifikan terhadap perusahaan. Selain itu, biaya implisit sangat sulit untuk dilacak. Ya, ini efek dari penggunaan biaya implisit ini. Itu sangat sulit untuk dilacak dan memiliki dampak yang tidak signifikan. Ya, itu kelemahan dari biaya implisit ini. Yang berikutnya jenis-jenis biaya produksi yang lain juga ada jenis-jenis biaya produksi berdasarkan jangka waktunya. Nah, ini proses pembuatan atau proses pembiayaan dalam pembuatan memproduksi hasil prototipe yang kita buat itu harus ada jangkanya, harus ada durasi dalam pembuatannya. Ya, seperti yang dijelaskan bahwa berdasarkan jangka waktu, biaya produksi dibedakan menjadi dua sebagai berikutnya. Ini untuk biaya produk berjangka waktu. Ada berjangka waktu pendek, ada berjangka waktu panjang. Ya, biaya jangka waktu pendek. Biaya jangka pendek adalah jangka waktu di mana sebagai faktor produksi tidak dapat ditambahkan jumlahnya. Itu untuk biaya jangka pendek, jangka waktu pendek. Faktornya itu tidak dapat ditambahkan jumlah, tidak dapat ditambahkan jumlah jenis-jenis apa yang kita buat. Itu jangka pendek, berarti singkat dia. Nah,
Kemudian di biaya jangka waktu pendek ini memiliki jenis biaya jangka pendeknya juga. Apa itu? Yaitu satu, biaya total atau total cost atau TC. Itu untuk biaya total ya, biaya total atau total cost. Yaitu biaya total atau total cost merupakan biaya keseluruhan yang memiliki biaya keseluruhan yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan yang terdiri dari biaya variabel dan biaya tetapnya. Ya, di sini ada rumusnya dalam perhitungan biaya total, yaitu TC sama dengan biaya total adalah total fixed, total variable cost ditambah dengan total fixed cost atau biaya tetapnya. Kita akan belajar dan membahas sebuah soal nanti di pertemuan berikutnya dan menggunakan rumus apa yang sudah ada dalam biaya jenis-jenis biaya jangka pendek maupun biaya jangka waktu panjang. Yang kemudian di sini ada keterangan dari masing-masing rumus yang sudah ada di monitor ini ya. Ini diingat-ingat untuk dipahami dan cepat untuk mengerjakan soal-soal pada waktu atau pertemuan berikutnya. Yang berikutnya untuk biaya variabel total. Itu tadi biaya total. Ini untuk variabel, itu biaya variabel total atau total variable cost, TVC-nya. Ya, kita bisa menghitung juga dengan rumus di bawah ini untuk biaya variabel totalnya, yaitu TC dikurang dengan TVC-nya, yaitu biaya total cost yang tadi di area atas ini, TC ini total cost dikurang dengan total fixnya. Ya, ini kebalikan dari, maupun ini yang ditanya adalah TVC-nya, biaya variabelnya. Ini di sini yang ditanya ada total cost, yang tadi adalah biaya total variabelnya. Yang dirumuskan dengan TC dikurang TVC, yaitu biaya total dikurang dengan biaya fixed cost ya. Kemudian untuk biaya total tetap ya, atau fix yang biaya total tetap, ada juga rumus dari biaya untuk menghitung biaya total tetap ini ya. Itu biaya total tetap, total fixed cost, merupakan biaya yang tidak dapat berubah mengikuti tingkat-tingkat produksi titik. Artinya biaya ini besarnya tidak dipengaruhi oleh jumlah output ya, yang tidak dipengaruhi oleh output yang dihasilkan. Contoh ya, biaya tetap di antaranya biaya abonemen telepon atau biaya teleponan, biaya pemeliharaan bangunan, dan biaya penyusunan. Itu untuk biaya tetap, sudah ada schedule-nya atau peraturan bahwa biaya total tetap dapat dihitung dengan rumus adalah TVC sama dengan TC dikurang dengan TVC, yaitu biaya total tetap sama dengan biaya tetap cost dikurang dengan biaya total variabelnya ya. Ini rumus untuk mencari biaya total tetap ya. Kalau kita juga menghitung bagaimana penghitungan rata-rata dari biaya total yang kita hitung dari atas, kita dapat menggunakan rumus di bawah ini. Kita bisa menggunakan rumus di bawah ini, di mana di biaya total rata-rata atau average-nya itu kita bisa menghitungnya dengan rumus ATC sama dengan TC dibagi Q, di mana Q adalah jumlah output yang dihasilkan, sedangkan TC adalah biaya total tetap ya, biaya total tetap. Ini untuk menghitung kerata-rataan atau average dari biaya total ya. Biaya total rata-rata juga dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut.
Ini bisa dihitung juga, dan dengan menggunakan rumus ini ada sistem penurunan rumus dari menghitung total rata-rata average ini. Contohnya, kalau Q-nya ini belum diketahui, kita bisa mencarinya dengan rumus yang lain adalah ATC, AVC tambah dengan AVC-nya. Nah, itu untuk rumus bagaimana menghitung total rata-rata atau average-nya. Kemudian untuk nomor 5 ini ada biaya variabel rata-rata atau average variable cost atau AVC-nya. Itu untuk biaya variabel rata-ratanya. Ya, biaya variabel rata-rata atau variabel merupakan biaya variabel total atau TVC untuk memproduksi sejumlah barang tertentu dibagi dengan jumlah produk tertentu. Itu apa yang kita produksi, sejumlah barangnya dibagi dengan jumlah produksi apa yang kita buat tertentu. Itu kebalikan dari rumus apa tadi ya, dari sini untuk menghitung total average-nya, kerata-rataan. Ini untuk menghitung variabel kerata-rataannya ya, dimana AVC ini adalah biaya variabel rata-rata. Variabel bedakannya, ini variabel, kemudian tadi itu adalah biaya total rata-ratanya atau average-nya. Kemudian di mana juga AVC ini keterangannya ya, Anda bisa membaca di sini bahwa average variable cost disimbolkan dengan AVC-nya. Ini salah, AVC ya. Bisa juga menggunakan rumus di bawah ini, AVC sama dengan ATC dikurang dengan AVC. Nah, seperti yang tadi, biaya total cost tetap dikurang dengan biaya total variable cost. Kemudian ini untuk biaya variabel ya, variabel rata-rata average variable. Kemudian ada juga biaya total, biaya tetap, biaya tetap rata-rata atau average fix, biaya tetap. Ini membedakan tetap, variabel sama rata-rata. Bedakan ya, untuk total variabel, kemudian ini adalah tetap, tetap. Ya, Anda bisa menghitungnya atau bisa menggunakan rumus di bawah ini, bahwa biaya tetap rata-rata atau AVC merupakan biaya untuk memproduksi sejumlah barang tertentu dibagi dengan jumlah produksi tertentu. Ya, sejumlah barang apa yang kita produksi dibagi dengan jumlah produksi. Ini rumus dari biaya tetapnya rata-rata untuk menghitung average-nya. Ya, ini tadi Q-nya adalah biaya untuk menghasilkan, kemudian TVC-nya ini tadi adalah biaya total variabelnya, TVC-nya yang tadi ini. Biaya tetap rata-rata. Kemudian nomor 6 ya, yaitu biaya tetapnya. Sekarang kita masuk di biaya marginal atau marginal cost MC, yaitu di mana biaya margin merupakan kenaikan biaya produksi yang dikeluarkan untuk menambah satu sentuhan output ya. Untuk menambah kenaikan biaya produksi yang dikeluarkan untuk menambah satu satuan output. Itu untuk biaya margin, tidak ada rumusnya. Kemudian dibagi juga di beberapa bagian di bawah. Biaya produksi tadi berbentuk jenis-jenis biaya produksi, ada berjangka waktu panjang dan ada berjangka waktu pendek. Yang tadi adalah berjangka waktu pendek, ini sekarang berjangka waktu panjang untuk biayanya.
yaitu di mana biaya jangka waktu panjang merupakan segala faktor produksi yang masih dapat berubah-ubah, ya. Secara dinamis berkesinambungan dapat diubah dan memiliki juga jenis-jenis biaya waktu panjang ini, seperti adalah biaya margin jangka panjang, long run marginal cost. Ya, ini ada juga rumus untuk mencari biaya margin jangka panjang ini. Itu tadi untuk menghitung biaya margin jangka waktu pendek. Yang dimana tadi biaya margin jangka panjang merupakan tambahan biaya. Anda sudah tahu dan dijelaskan dari atas tadi, ya, dapat berubah-ubah, ya, dapat berubah-ubah bentuk produksinya maupun waktunya, tidak tetap selalu dinamis berubah. Nah, perubahan gaya total sama dengan perubahan biaya variabel. Secara matematis, biaya marginal jangka panjang dapat dirumuskan. Ini rumusnya untuk biaya margin jangka panjang, yaitu LCM sama dengan delta LTC dibagi dengan delta Q. Yang mana kita lihat biaya yang dihasilkan LTC, ada keterangan yang di bawah ini, yaitu LTC adalah perubahan biaya. Kemudian delta Q ini ada perubahan outputnya. Itu tadi yang biaya produksi, biaya yang dihasilkan itu hanya Q doang, tidak ada deltanya. Kalau ini ada perubahan outputnya yang menandakan ada delta di belakang Q, ya. Jadi mana tadi rumusnya adalah LMC sama dengan delta LCT dibagi dengan delta Q, ya. Ya, di sini juga ada dua, ya. Ada dua biaya rata-rata, biaya selain dari jangka waktu panjang. Yang jenis-jenisnya itu biaya rata-rata jangka panjang, long average cost. Yang tadi adalah biaya marginal jangka panjang atau long run marginal cost. Ini adalah untuk biaya jangka waktu panjang, ya. Kalau ini biaya untuk rata-rata jangka panjang, long average cost. Nah, Anda bisa menghitung atau menggunakan rumus jika ditanya berapa biaya rata-rata jangka panjang dari hasil contohnya ini diketahui jumlah outputnya berapa, jumlah output perubahannya berapa, margin jangka panjangnya berapa. Anda bisa menggunakan dengan rumus biaya rata-rata kalau ditanya jangka panjang, ya, atau average cost. Ya, itu untuk sekilas untuk pembahasan di pagi ini. Kita akan membahas di minggu depan, masuk ke soal-soal bagaimana menerapkan semua rumus-rumus yang sudah ada di bab 7 ini, yaitu untuk menghasilkan atau menganalisis biaya produksi prototipe ini. Itu ada berjangka waktu pendek dan ada juga berjangka waktu panjang. Kita akan membahas pada minggu berikutnya. Bersiap untuk belajar di rumah. Untuk ini sekian dan terima kasih untuk pembahasan pagi ini. Sekian dan terima kasih, selamat pagi.